persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di saat kita mencari wajah-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang untuk membawa korban syukur kami kepada Engkau. Bahwasanya untuk selamanya Engkau baik ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa, menikmati hadir-Mu lebih lagi ya Bapa. Urapi kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu dan tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah.
sama-sama dari awal nyanyikan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami. Yesus Tuhan kami, tak terukur panjang setia, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau, Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita naikkan doa kita. Syakaralabalabalabalabalabala. Yesus, Yesus Tuhan, hikmat daripadamu ya Bapa tidak dapat diselami oleh dunia ya Bapa. Sungguh Engkau Allah, Allah yang mulia. Kasih-Mu dalam melebihi lautan ya Tuhan Yesus, melebihi daripada langit yang tinggi ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh ajaib, tak dapat kami selami dengan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh dahsyat. Engkau Allah selama-lamanya adalah Allah yang layak disembah. Mari umat Tuhan, lebih dahsyat lagi, kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap tetap Allah yang kami sembah, kami percaya. Segenap hati kami percaya Kau Tuhan yang penuh hikmat, yang penuh kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu
tak terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama dari awal nyanyikan bersama. Hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia bersamaku, ya Tuhan Yesus, kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, nyanyikan kuasa-Mu telah
Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sembah Dia lebih lagi, nyanyikan. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. sabda firman-Mu. Engkau adalah penyembuh buat kami. Engkau adalah penyembuh buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan berikan iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhannya saudara. Terima kesembuhan saudara yang sakit. Terima dalam nama Yesus.
Terima kesembuhannya sekarang. Dalam nama Yesus jadi sembuh. Jadi sembuh. Engkaulah Tuhan penyembuhku. Sembuhkan anakmu ini ya Tuhan. Syalabalabalabalabalabalabalaba. Kuasa kesembuhan sedang bekerja sekarang. Sedang mengalir. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh ya labalabalabalabalabalaba. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Tuhan sembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan pulihkan keadaan anak-anak-mu, keuangan mereka, hubungan mereka ya Tuhan. Keuangan mereka ya Tuhan. Rumah tangga mereka pulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Berikan ya Tuhan kuasa-Mu, urapan-Mu buat kami. Untuk bisa melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kesembuhan atas sakit penyakit kami. Pemulihan atas keadaan kami ya Tuhan. Berikan kami tuntunan hikmat-Mu dari firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah lewat ya Tuhan menara doa ini. Tuhan berbicara secara pribadi buat kami. Kami rindu ya Tuhan mengisi ya Tuhan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga ya Tuhan hati kami ya Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan ya Tuhan kasih-Mu. Ya Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Sebagai kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Tangannya meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar bagaimana melihat masalah ya dengan perspektif Tuhan ya di masa-masa Natal ini. Saudara masa Natal ini sebenarnya saudaraku ya, ketika kami ada di Padang Gembala di Efrata Bethlehem saudaraku, yang terkenal adalah bagaimana malaikat itu ketemu dengan para gembala ya, memberitakan kabar baik ya kan, hari ini telah lahir ya kan bagimu juru selamat di kota Daud ya saudaraku ya kan. Nah, itu ada satu kabar baik, satu kabar sukacita yang luar biasa. Tetapi di lain pihak saudara, di dalam hidup kita ini kembali kepada fokus ya, cara kita melihat. Ada kabar baik, saudara di satu pihak bahwa juru selamat lahir. Tetapi kelahiran juru selamat itu menyebabkan apa saudara? Terjadinya apa? Goncangan. Goncangan dunia. Saudara tahu? Goncangan yang pertama apa saudara? Buat Maria yang masih perawan, yang masih gadis, dinyatakan hamil, itu satu boleh dikatakan musibah besar. Saudara, itu masalah besar. Buat Yusuf yang sudah merencanakan pernikahan, saudaraku, lalu tunangannya berkata, aku sudah hamil, sulit untuk percaya bahwa hamilnya dari anak Allah. Ini anak Allah, itu kayaknya hal yang tidak pernah terjadi dan gak akan pernah terjadi lagi sebelumnya berada. Saudaraku, buat Yusuf itu satu masalah. Ketiga buat mama-mama, ibu-ibu yang punya anak di bawah 2 tahun. Semuanya harus dibunuh, kehilangan. Oleh karena keputusan Herodes. Betul saudara. Jadi sebenarnya saudara masa Natal, saudara ada kabar baik. Tapi ada masalah besar. Dalam hidup saudara-saudara, saya yakin setiap kita dalam hidup kita. Ya kan, ada beberapa punya pergumulannya dalam hal keuangan. Tapi dalam hal rumah tangga, dalam hal kesehatan kan baik-baik saja.
Betul saudara? Beberapa berkata bahwa aku ini punya pergumulan rumah tangga, suami cak ini. Tetapi soal keuangan, soal kesehatan kan gak ada masalah. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua. Bagaimana melihat masalah dengan apa? Perspektif Tuhan. Kalau saudara kena masalah, ya kita harus jelaskan dulu gini. Kalau masalah, kita lihat secara Alkitab, perspektif Tuhan secara Alkitab. Ya kan saudara? Ada jenis penyebab daripada masalah. Ya, yang pertama saya sebut sebagai badai Yunus. Ya, masalah yang disebabkan oleh apa? Kesalahan kita sendiri. Itu badai Yunus. Ya, yang kedua adalah badai siapa? Badai Paulus. Masalah yang disebabkan oleh apa? Kesalahan orang lain. Yang ketiga adalah badai Yesus. Masalah yang disebabkan bukan salah kita, bukan salah orang, tapi disebabkan oleh siapa? Iblis. Karena tidak menghendaki Yesus sampai ke seberang bersama dengan para murid-murid. Tetapi poinnya begini, makanya saya mau ngomong ini. Apapun penyebab masalah, kita harus percaya, ya kan, bahwa masalah buat orang percaya bukan untuk menghancurkan kita. Masalah bagi kita orang percaya bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk apa? Membentuk kita. Itu yang harus saudara pegang dulu. Ya, yang kedua, masalah itu bukan untuk apa? Mematahkan kita. Ya. Tetapi untuk apa? Membawa kita naik ke level dalam pengenalan akan Tuhan. Makin kita naik ke level, saudara, hidup saudara akan semakin luas. Saya mau kutip lagi, saudara, yang saya sampaikan pada waktu hari Minggu. Bahwa begini saudara. Hasil hidup kita, ya, itu sebanding dengan kesanggupan kita menyelesaikan masalah. Katakan amin. Hasil hidup kita. Hasil hidup saudara bisa kesini kesana, bisa jadi ini jadi anak, saudara bisa punya ini, itu hasil itu biasanya saudara dipercaya. Seberapa banyak saudara bisa dipercaya, misal sebagai pendeta, seberapa banyak jiwa-jiwa dan lain sebagainya sebagai pengusaha. Hasil hidupmu sebanding dengan apa? Kesanggupanmu menyelesaikan masalah. Yang kesanggupan menyelesaikan masalah, saya sebut sebagai apa? Iman. Katakan amin. Iman. Jadi iman atau kesanggupan kita menyelesaikan masalah sangat ditentukan oleh apa? Isi pikiran kita. Akan apa? Kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 13 ayat 23, Yesus berkata apa? Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang apa? Mendengar firman, perhatikan saudaraku. Dan apa? Mengerti. Mendengar dan mengerti. Kalau saudara mendengar dan mengerti, dengar baik saudara. Disitulah saudara punya kesanggupan untuk menyelesaikan masalah. Makanya dikatakan begini, orang yang mendengar firman dan mengerti, karena itu ia berbuah. Kalau dengar saja tidak ngerti, tidak ada buahnya. Bukti daripada mengerti, dia bisa lakukan. Saudara, saya kasih contoh. Anggaplah saya ini seorang ahli pembuat empek-empek. Paling enak, sepelembang. Saya punya resep-resep yang bagus. Oke, sekarang saya ajarin saudara cara bikin pempek. Saudara sudah dengar pelajarannya? Bukti saudara ngerti apa yang saya ajarkan adalah apa? Saudara bisa bikin empek-empek yang enak. Buktinya lagi apa? Saudara bisa jual dan laku. Gitu juga dengan firman. Bukan cuma dengar, tapi saudara bisa ada buah yang dihasilkan. Buah itu apa sih buah, Pak? Coba cek perkataan yang sering keluar dari mulut kita. Itu firman, itu roh. Bawa atmosfer damai, kekuatan, atau sebaliknya. Katakan amin. Pikiran kita, keputusan kita, itulah buah. Amin. Jadi hasil hidup kita itu sebanding dengan apa? Pemikiran kita atau iman kita. Kapasitas rohani kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh. Kesanggupan kita menyelesaikan masalah itu bisa makin besar. Itu
Kalau tiap hari pikiran kita diperbarui oleh kebenaran kenapa pentingnya belajar firman tiap hari lewat menara doa? Supaya kalau ada apa-apa, kena apa-apa, kita udah tahu. Katakan amin. Kalau saudara punya firman, punya firman, perhatikan, punya iman, maka iman ini saudara bisa menghasilkan dua hal. Kuasa Allah dan hikmat Allah. Nanti saya kata belajar. Ya. Jadi sekarang bagaimana caranya melihat masalah dengan perspektif Tuhan. Kita belajar 3 hal aja. Langsung to the point sekarang, 3. Pertama apa? Perhatikan begini. Masalah tidak akan pernah bisa menguasai hidup saudara. Masalah yang saudara hadapi nggak akan pernah bisa menguasai. Kalau hidup kita dikuasai oleh masalah, maka hidup kita jadi orang apa? Stres. Betul tidak? Nggak ada orang yang hidupnya dikuasai masalah tidak stres. Stres dia pasti. Kalau hidup kita dikuasai oleh masalah, masalah jadi Tuhan buat kita. Saya ngerti. Katakan amin. Makanya saya pakai kata-kata yang pertama. Nih, kebenaran yang pertama. Jika kita menjadikan Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, maka masalah tidak akan menguasai kita. Karena Yesus lebih besar daripada masalah. Kuasa Yesus lebih besar daripada masalah kita. Sekarang jadi masalah adalah gini saudaraku. Siapa yang kita izinkan berkuasa dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita? Masalah ataukah Tuhan? Ya, saya sudah dapat nggak poinnya? Dapat? Amin. Kalau Yesus yang berkuasa di hidup kita, maka hidup kita akan penuh dengan apa? Damai, sejahtera, sukacita. Kalau masalah yang berkuasa, stres, kecewa, marah, pahit, benci, dendam, sombong. Nah, Yohanes 15 ayat 5 katakan gini saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Jadi poin yang paling penting yang kita harus tahu adalah bahwa sepanjang saudara tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan apa ya? Jadikan Yesus Tuhan. Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Ya, Yesus berkuasa dalam hidup saya. Ya, bukan cuma dia berkuasa dalam hidup saya. Yang berkuasa itu Yesus yang mengasihi saya. Yesus yang mengasihi saya, dia berkuasa atas hidup saya. Dia pasti akan pelihara saya, dia akan pasti lindungin saya, dia pasti akan menolong saya. Itu poinnya di sana saudara. Yang ngerti katakan amin. Perhatikan sini. Masalah yang saudara hadapi hari ini, yang saudara belum temukan solusinya, perhatikan sini. Masalah itu tidak akan menghancurkan saudara. Masalah itu tidak akan membunuh saudara. Tetapi yang menghancurkan bukan masalah, tetapi apa? Kesombongan kita. Itu yang menghancurkan kita. Maksudnya apa Pak? Kaitan masalah sama sombong itu apa? Kalau kita selalu, kesombongan begini, kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak izinkan Tuhan campur, kita nggak serahkan kepada Tuhan, kita tidak doakan, kita tidak serahkan dalam doa masalah itu namanya sombong. Orang yang rendah hati kita udah belajar apa? Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin saudara. Orang yang percaya bahwa Tuhan bisa tolong dia. Amin. Ya, saya percaya kalau Tuhan yang jadi sumber, yang berkuasa atas hidup kita, saudaraku, masalah nggak akan pernah bisa ganggu kita. Saya sudah latih dengan kita perkatakan, kita nih panik kalau saluran seperti pekerjaan lah, uang lah, hubungan lah, itu kering. Padahal saluran memang bisa kering, tetapi sumber kita tidak akan pernah kering. Saudara percaya katakan amin. Sumber kita gak pernah kering. Orang bilang teriak susah. Ya kalau kita bergantungnya yang jadi Tuhan itu saluran. Ya
keliru. Saya kasih contoh pada masa kelaparan, kekeringan yang hebat, saudara. Di masa Nabi Elia, Tuhan suruh kan sama Elia, pergilah ke Sungai Kerit. Di situ Elia dipelihara, dia bisa minum dari Sungai Kerit, lalu burung gagak berikan dia makan, saudara, tiap hari. Satu hari, saudaraku, Sungai Kerit itu apa? Kering. Bisa kering, itu kan saluran. Sumbernya siapa? Tuhan. Makanya waktu Sungai Kerit kering, Elia gak stres, dia gak panik. Karena dia gak jadikan Sungai Kerit sebagai sumber dia. Gak jadi masalah yang besar sekali buat dia. Tetap Tuhan sumbernya dia. Makanya karena dia tenang, tidak panik, dia bisa dengar suara Tuhan. Tuhan berkata apa? Bersiaplah kamu sekarang. Ya, pergilah ke Sarfat. Ya, nanti ya ada seorang, ketahuilah aku sudah perintahkan, aku sudah siapkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Jadi ada Tuhan yang berjalan di depan Elia. Saudara bisa dapatnya poinnya ini, sini katakan amin. Nah, di perjanjian baru saya mau jelaskan kepada saudara tentang jadikan Tuhan itu yang berkuasa. Caranya Tuhan berkuasa yang ada di pikiran kita, yang selalu kita pikirkan itu Tuhan. Saudaraku, kalau saudara ada masalah, bukan masalah terus yang ada pikir. Kita ngomong sama Tuhan, aku kena masalah ini dan aku percaya. Engkau berikan kuasamu buat saya, engkau berikan hikmatmu buat saya. Saya tunggu Tuhan. Katakan amin. Terus pelihara damai sejahtera buat di hati saya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Nah, Petrus saudara bilang, waktu ada badai saudara, Yesus sudah ada. Ya saudara, Yesus berjalan di atas badai, di atas air. Lalu Petrus berkata, Tuhan, ya kan, suruh saya, ya kan, datang. Ya Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dia bisa jalan di atas air. Ya, sepanjang Petrus itu berfokus memandang Yesus, dia bisa berjalan di atas badai, batas air. Badai ini kan. Tapi ketika dia mulai fokus kepada badai, angin badai, apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Waktu dia tenggelam, saudaraku, apa yang dibuat oleh Petrus? Petrus berdoa. Tuhan, tolong aku. Singkat aja doanya. Ditolong gak saudara? Ya ditolong sama Tuhan. Apa buktinya saudaraku? Ya kan? Tuhan segera mengulurkan tangannya. Memegang dia dan berkata, ya kan? Hai kamu orang kurang percaya, mengapa? Lalu Petrus bisa lagi jalan di atas badai. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Waktu saudara kena masalah, biasa kita gini saudara. Sepanjang kita fokus sama Tuhan, kita punya iman. Kita bisa berjalan di atas masalah kita. Tapi pada waktu kita mulai mikirin masalah, lalu muncul takut, kita tenggelam. Waktu kita mulai takut, khawatir seperti ini kan saudara, tenggelam saudara. Dengan masalah kita, teriak, Tuhan tolong aku. Nanti dia berikan damai sejahtera lagi, saudara bisa berjalan di atas badai lagi. Lalu saudara bisa masuk dalam perahu dan badai itu tenang. Jadi konsep yang ini yang harus dimengerti dalam hidup kita supaya enggak kita jadi panikan, stresan. Kekristenan semakin saudara dan saya makin dewasa secara Kristen, itu tandanya tuh lebih tenang, betul gak? Saya melihat juga anak-anak kita secara fisik deh. Waktu saya lihat Sasa dan Joel waktu masih kecil, itu gak tenang saudara. Jalan sini, jalan sini. Kalau kita pergi ke rumah orang, dia naik segala macam. Tapi menjelang dia sudah mulai dewasa, lebih diam, lebih tenang, duduk, gak banyak ngomong, segala macam. Saya ngerti, secara fisik, anak saudara makin besar, makin tenang, betul gak saudara? Begitu secara kedewasaan. Ya, yang kedua saudara, ini poin yang kedua yang saya mau ngomong. Jadi jangan jadikan masalah itu Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jadikan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Itu aja poinnya sana. Yang kedua adalah kita harus bawa. Ini nggak bisa lepas ya, ada saling mengkait ya yang satu dan kedua. Kita harus bawa apa? Masalah kita. Lalu selesaikan masalah dengan siapa? Dengan Tuhan dulu. Selesainya gimana Pak? Selesainya masalah itu. Selesai bahwa masalah itu bukan lagi Tuhan. Bukan lagi
yang berkuasa menguasai hati kita, maka Tuhan akan menyelesaikan secara utuh masalah kita. Saya kasih contoh saudara, 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 ini nasihat Petrus. Kita baca yuk, ini caranya saudara. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada, rendahkan dirimu. Rendahkan diri apa? Ya udah serahkan aja. Masalah ini akan bawa saudara akan naik level. Tapi saudara bisa dibawa Tuhan naik level. Kalau ketika ada masalah, saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku. Tolong aku. Saudara waktu dengar ini saudara berkata, Pak aku sudah doa minta tolong tapi gak ditolong-tolong Pak. Ini belum rendah hati. Orang yang rendah hati itu sabar pasti. Bisa nunggu, bisa percaya. Yang ngerti katakan amin. Dan waktunya Tuhan akan tinggikan. Terus yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia kenapa? Dia akan pelihara. Katakan amin. Dia akan pelihara. Kata pelihara itu jauh lebih luas. Ketimbang dia akan penuhi apa yang kamu kehendaki itu. Enggak. Saya kasih contoh saudara. Di dalam Alkitab kalau saudara baca di Kejadian pasal 32 sampai Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 28. Kita tahu bahwa Yakub ini akan ketemu dengan kakaknya yang bernama siapa? Esau. Esau itu dendam, pahit. Dia punya rencana untuk bunuh, habisin daripada adiknya Yakub. Karena sudah menipu dia, mengambil hak sulungannya. Saudara pada waktu Esau mau ketemu dengan Yakub saudara tahu apakah dia bawa segala macam oleh-oleh segala macam? Enggak. Hatinya panas. Dia punya rencana untuk bunuh. Buktinya apa Pak Sabta? Dia bawa 400 orang pasukan khusus. Lah untuk ketemu adik mau harus bawa 400 pasukan khusus. Artinya ada niat dia mau bunuh daripada Yakub. Yakub tuh tahu. Dia dengar kabar dia sedang bawa sini. Sedangkan dia datang dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan ternaknya. Segala macam saudaraku. Dia ketakutan. Apa yang dibuat oleh Yakub? Ini masalah besar buat dia. Ini masalah apa? Nyawa ini. Mati hidup. Apa yang dibuat oleh Yakub? Alkitab katakan saudara. Sepanjang malam Yakub menyelesaikan masalahnya ke Tuhan. Dia bergumul sama Tuhan. Sampai apa? Plong. Tuhan robah namanya. Kamu bukan lagi Yakub tapi jadi Israel. Plong dia. Kalau saudara dari masalah yang besar, saudara bisa plong, doa sampai plong, sampai ada damai sejahtera. Itu sudah menang saudara. Ada masalah yang memang harus kita selesaikan dengan kekuatan kita. Tapi ada masalah, saudara, yang kita harus lepaskan, izinkan Tuhan untuk selesaikan. Nah ini masalah Yakub dengan Esau, itu tangan Tuhan. Esau yang rencananya mau bunuh Yakub, pas waktu ketemu, saudara tahu gak apa yang terjadi? Saudaraku, kita baca ada Kejadian 33 ayat 3 sampai 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Waktu Yakub ketemu Esau, saudara, setelah dia doa, saudara rasa plong, udah plong, udah damai nih. Dia ketemu, dia sujud 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kaki kakaknya itu. Wah udah dianggap ya Tuhan lah. Dia rendahkan di sana. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Apa yang dibuat? Dibunuh dah? Tidak. Rencana mau bunuh. Tuhan ubah dari benci menjadi apa? Menjadi sayang, menjadi kasih. Di dekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia. Lalu apa? Bertangis-tangisanlah mereka. Saudara tahu gak istilah tangis-tangisan ini? Kayak Tuhan bikin rasa kangen. Ini kan saudara kembar, saudara tahu loh. Ini saudara kembar loh. Saudara, siapa yang saudara kembar? Mungkin saudara ada punya saudara kembar. Saudara kembar itu susah dipisahin sebenarnya. Ada ikatan emosional. Ikatan batin yang kuat. Dia terpisah sudah cukup lama saudaraku sekian 20 tahun. 20 tahun. Sekarang ketemu lagi. Itu kayak ada kangen Tuhan bikin. Dari benci Tuhan bisa robah.
Jadi yang roba, ada bagian dalam hidup kita masalah yang dimana itu adalah bagian Tuhan. Itu apa? Ngubah hati. Mungkin saya sedang menghadapi seseorang hari ini yang saudara enggak Esaunya ini aduh niatnya ini jahat banget. Oh dia udah, saudara enggak tahu apa harus dibuat. Saya mau kasih tahu, ya kan? Jangan berperang di level manusia. Berperang di level doa. Ya. Kalau Tuhan sudah berkata, ya kan? Engkau diberkati, aku berkati kamu. Maka semua musuh akan berdamai dengan saudara. Kan kitab Amsal katakan, jika Tuhan berkenan kepada seseorang, maka Tuhan akan mendamaikan dia dengan musuh-musuhnya. Yang ngerti katakan amin. Saya lihat Hana. Saya pernah dengar nama Hana. Ya kan saudaraku? Ya. Dia tidak lawan, tidak bertengkar, tidak ngamuk-ngamuk sama Penina. Ya kan saudara, madunya. Dia juga tidak maulah bertengkar dengan suaminya. Tapi apa yang dibuat oleh Hana, kalau saudara baca 1 Samuel pasal 1. Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dia menangis sama Tuhan. Lalu dia serahkan isi hatinya ke Tuhan. Segala kesedihannya, segala kekhawatirannya, ketakutannya. Lalu setelah itu dia minta Tuhan berikan aku 1 orang anak. Ya kan, laki-laki. Ya kan, untuk menutup daripada semua aib aku. Kalau engkau beri ini, aku akan serahkan kembali kepada Tuhan. Alkitab katakan Tuhan ingat Hana. Yang ngerti katakan amin. Ada doa yang saudara harus menangkan. Bukan pada waktu menang dalam berdebatnya. Taklukkan dia. Tapi menang dalam level doa. Dalam alam roh. Saya bisa ngerti, katakan amin. Mungkin orangnya sesama. Orangnya tetap aja tuh. Ngomong kemana-mana yang jahat tentang saudara. Tapi saudara udah lihat dia. Kalau tiba-tiba di handphone keluar foto dia. Udah gak lagi mual. Sudah bisa enak makan itu saudara. Itu namanya saudara udah menang. Di level Tuhan. Katakan amin saudara. Ini harus menang. Berapa banyak di antara kita ya kan saudara. Waduh ini orang. Saudara kita mual lah. Dengar namanya mual. Pas kita lihat-lihat handphone, keluar lagi muka dia dah. Waduh cecunguk ini satu-satu lagi. Ya kan, wah mual langsung kita. Langsung buru-buru kita hapus. Kita harus sampai kepada waktu kita lihat wajah dia. Kita enggak. Nah itu menang. Itu naik tuh. Dari situlah berkat Tuhan turun buat saudara. Saya bisa ngerti, amin. Jadi hasil hidup kita. Kita serahkan Tuhan, aku ingin dong naik ini, dipromosi, aku ingin dong ini. Berkat segala macam. Inilah ini. Tapi Tuhan mau yang di dalam. Nah yang ketiga, saya mau ajak saudara untuk lihat lagi. Yang ketiga. Saya dapat belajar gak hari ini? Belajar sesuatu kan tentang masalah kan? Jadi ini, jadi Kristen tuh udah percaya sama Tuhan. Saya mau tiap hari saya belajar untuk bagaimana kita bisa deket, ngerti sama Tuhan. Ya kan? Karena banyak orang cerdas secara intelektual. IQ. Tapi kalau dia gak cerdas untuk menyelesaikan masalah, ya gak dapat apa-apa. Saya bisa ngerti, katakan amin. Makanya anak-anak tuh ya, mama saya mau kasih tahu. Jangan jejelin terus targetin anak tuh IQ-nya harus tinggi, nilai sekolahnya bagus. Itu memang harus secara akademis. Tapi pastikan dia bahwa nilai sekolah, ya kan, bisa membantu. Yang paling penting adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah buat hidup dia. Katakan amin. Kalau semuanya kita mau selesaikan, kita sedang menumpulkan dia. Makanya seringkali Tuhan izinkan masalah terjadi. Badai Yunus karena kesalahan. Karena kesalahan dia, ya dia harus selesaikan. Jangan kita yang datengin. Kita yang salah sama guru, lalu dihukum oleh guru, kita masukin penjara gurunya itu. Itu kan terlalu orang tua zaman sekarang. Betul gak? Katakan amin. Biarkan dia selesai. Ini kan kau punya masalah, kau harus selesaikan masalah. Kadang-kadang anak juga harus diajar bisa menyelesaikan masalah orang. Itu kesalahan orang. Ya kan kesalahan orang. Kesalahan siapa saudara? Ya kesalahan orang ambil keputusan. Nah dia kena batunya. Biarin gak apa-apa. Jangan kita datengin orang itu segala macam. Wah tenang. Saya sangat katakan.
Kadang-kadang ada juga, ya kadang-kadang masalah. Kalau udah bisa salah dia bisa selesaikan, masalah orang dia bisa atasi. Nanti lama-lama dia terlatih. Ada masalah bukan dari manusia, tapi dari setan. Yang ingin gagalkan rencana Tuhan atas hidup dia. Dia bisa selesaikan itu dengan iman dia. Setuju gak saudara? Amin. Nah ini yang kita belajar. Ya kan saudaraku. Nah yang ketiga ini yang penting nih terakhir nih. Ingat ya saudara. Bahwa masalah adalah alat Tuhan. Untuk mengikis apa? Kedagingan kita. Kesombongan kita. Iri. Hawa nafsu kita. Nah dasar firmannya. Coba Ulangan 7 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Supaya apa saudara? Jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Jadi ada dua musuh di sini saudara. Bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, ya Tuhan bilang jangan kau paksa Tuhan untuk cepat selesaikan, habisin mereka. Kalau bangsa-bangsa Kanaan ini habis semua, maka akan muncul banyak binatang buas. Betul gak saudara? Yang justru binatang buas akan membunuh kamu. Bangsa itu gak mungkin membunuh kamu karena aku lindungi. Tapi kalau binatang ini, kau suruh aku paksakan habisin ini musuh-musuh di tanah perjanjian, ya bangsa tanah Kanaan, maka binatang ini akan bunuh kamu. Apa artinya di sini saudaraku? Tuhan mau bilang setahap-setahap masa itu selesai. Siapa binatang buas itu saudara? Itu bukan bangsa-bangsa tanah Kanaan. Saya tulis. Binatang buas itu adalah apa saudara? Ya diri kita, dalam diri kita itu ada banyak binatang buas saudara. Kesombongan kita itu binatang buas loh. Yang kadang-kadang bisa keluar itu kan. Ego kita, rakusnya kita, serakannya kita ya dak. Kemarahan, iri hati itu kan binatang buas. Itu musuh-musuh kita. Nah kalau masalah dihapus semua. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada masalah. Aduh masalah keuangan pak. Nah itu untuk apa? Supaya kamu gak sombong. Selama ini gak pernah kena masalah. Selalu bilang, karena ada uang suara lebih. Sama orang tua juga karena kaya duitnya banyak. Mama. Sekarang sepi usahanya. Duit mepet. Datang ke rumah mama. Mamanya bilang, loh volumenya sudah mulai kurang. Nadanya kok loh. Ngapa nak? Ma. Nah itu apa saudaraku? Itu supaya Tuhan sedang lagi sedang itu. Nah saya mau kasih contoh sebagai penutup. Ya, kenapa Goliat ya kan bisa kalah dalam sehari? Daud bisa kalahkan Goliat dalam sehari. Sedangkan untuk mengalahkan Saul butuh berapa lama? Bertahun-tahun. Saudara, Goliat tuh cuma satu hari, satu lemparan batu, satu momen iman, selesai. Tapi Saul kenapa makan belasan tahun? Saudaraku, karena waktu ngadepin Saul, Daud tuh tidak ngadepin Saul, manusia Saul, tapi yang ada di badan Saul, binatang buas dalam Saul itulah. Apa saudara? Iri hatinya, ancamannya, kesombongannya, kebenciannya, mindernya, semua galau-galau yang ada dalam diri Saul. Saudaraku, itu yang harus ditaklukkan oleh Daud. Ini kan pelajaran rohani. Kalau Goliat musuh eksternal. Kalau Saul di dalam. Kalau Goliat cukup ditaklukkan dengan apa? Ketepatan dan apa? Keberanian selesai. Ya, kalau menghadapi Saul butuh apa saudara? Kesabaran, integritas, pengampunan, kerendahan hati yang diuji berulang kali. Saya percaya ada banyak Goliat dalam hidup kita. Tantangan besar, masalah mendadak, badai yang terlihat jelas. Tapi Tuhan bisa tolong kita selesaikan dalam apa? Sehari selesai itu. Tetapi saudara, mungkin saudara punya Saul-Saul dalam hidup saudara. Berutuh apa?
luka batin, ego, amarah, kecewa, ambisi. Orang yang terus nyakitin kita. Tapi Tuhan belum izinkan mereka pergi dari kita. Jadi di sini bicara tentang apa sih saudaraku? Ya kan? Masalah itu kadang-kadang bukan cuma bisa membentuk saudara iman kita ke Tuhan. Supaya kuasa Tuhan bekerja menyelesaikan kita. Tapi iman juga, masalah juga itu untuk membentuk apa saudara? Karakter di dalam kita. Betul gak saudara? Ini penting. Contoh lagi setelah Rasul Paulus dibawa Tuhan naik ke surga. Saudara dapat tiket PP. Pergi surga balik lagi. Banyak orang kan cuma dapat tiket berapa? One way tiket. Sekali pergi tidak balik lagi. Tapi yang namanya Paulus bisa dapat tiket pulang pergi. Saudaraku. Nah, setelah dia pulang dari surga, kira langsung petang-tang-teteng. Oh ya, aku udah lihat, benar-benar lihat. Apa yang gak pernah dilihat mata, aku lihat loh. Apa yang gak pernah didengar telinga, aku dengar. Apa yang gak pernah timbul, gak pernah aku duga. Itu yang terjadi. Itu dia tulis segala saudaraku. Supaya gak betang-tang-betang, gak sombong. Tuhan izinkan Paulus dapat apa? Duri dalam daging. Kan ada dalam hidup kita yang kadang kita ini gak bisa lah bersuara gede karena ada ini nih. Ada yang megang gitu loh. Ya aku juga gak lebih baik. Ada orang-orang yang megang aib saudara. Ada yang megang masa lalu saudara seolah-olah. Ya kan? Yang pegang itu duri saudara. Saya gak bisa ngomong apa-apa ini. Aib kita mungkin orang tua kita. Mungkin anak kita. Kita bisa ngomong apa? Gak bisa langsung gampang nyeplos. Ngatain orang lah, hakimin orang. Itu tujuannya. Saudara saya ngerti. Katakan amin. Paulus bilang aku sudah 2 sampai 3 kali. Tapi tetap aja ini ada. Jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ya kan? Justru dalam kelemahanmu. Kuasaku. Jadi kadang-kadang kita bukan tidak boleh minta Tuhan ubahlah keadaan aku. Bukan tidak boleh. Tapi Tuhan mau sebelum keadaan masalah ini berubah. Tuhan mau hati kita yang berubah dulu. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Hati yang cak mano maksudnya. Tuhan tuh ingin saudaraku. Hati kita ya ini diubah. Supaya kita ini bisa mengasihi Tuhan. Dan kita bisa mengasihi sesama. Katakan amin. Ketika kita bisa melihat masalah. Ketika kita cuma melihat masalah dari mata kedagingan kita. Pasti kita ngomong gini. Ngapu semua ini bisa terjadi Tuhan. Aku kecewa. Aku sudah setia. Aku sudah baik-baik. Ngapu masalah ini terjadi. Aku kehilangan anak lah. Kehilangan ini. Semua saudara bisa berkata. Tapi kalau saudara mau belajar hari ini. Aku mau melihat masalah dari sudut pandang Tuhan, dari lensanya Tuhan. Saudara tidak akan bilang marah-marah, kenapa? Tapi saudara bisa bertanya gini, apa sih maksud Tuhan izinkan masalah ini terjadi buat saya? Katakan amin. Pasti Tuhan jawab satu, jawabannya apa saudara? Untuk menjadikan kamu lebih seperti Kristus. Amin. Sudah dapat poinnya saudara hari ini? Katakan amin. Yuk kita bagi tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Kalau lain ditolong, tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi.
berdoa saudaraku yang mungkin hari-hari ini saudara hari-hari yang paling sulit dalam hidup saudara. Mari kita berdoa berkata, Tuhan ubah mata kami untuk melihat masalah yang sedang terjadi dalam hidup kami. Tuhan ajar kami Tuhan untuk tidak bertanya kenapa, tapi ajar kami untuk bisa mengerti untuk apa masalah ini bisa terjadi. Pelajaran apa yang bisa kami petik Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang membentuk pribadi kami, karakter kami, hati kami. Supaya ada kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tuhan hari ini Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Kalau kami selalu merespon dengan cara yang salah, dengan kasar, dengan sombong, ya atau dengan ego, dengan marah, dengan hancur, putus asa, ampuni kami. Berikan kami Tuhan iman, berikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, biar Engkau meteraikan, berikan meteraimu Tuhan. Pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami. Ajar kami untuk bisa melihat bahwa Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Bukan masalah. Kami akan bawa ya Tuhan setiap masalah ya Tuhan kepadamu. Supaya ada damai sejahtera yang menguasai kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.